Kisah tentang orang Bunian telah begitu melegenda yang diceritakan secara turun-temurun. Meskipun pada kenyataannya legenda ini belum pernah terungkap sehingga masih tetap menjadi sebuah misteri. Namun, masyarakat begitu percaya walau terkadang legenda berada sangat jauh dari nalar manusia. Orang Bunian adalah makhluk mitologi yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu di Sumatera, Kalimantan, serta Malaysia Barat. Orang Bunian digambarkan sebagai sosok makhluk gaib yang menyerupai manusia. Disebutkan juga orang Bunian memiliki fisik seperti manusia, namun tinggal di dimensi lain. Makhluk legendaris ini dipercaya tinggal di tempat-tempat terpencil seperti hutan, pegunungan, bukit-bukit tinggi, pesarean atau tempat pemakaman, atau di bangunan-bangunan tua yang sudah terbengkalai. Dalam masyarakat Minangkabau, legenda orang Bunian berasal dari kepercayaan adat istiadat yang konon orang Bunian ini merupakan jelmaan dari sosok dewa. Dewa yang dimaksud masyarakat Minangkabau ini tidak seperti dewa yang ada dalam kepercayaan Hindu atau Buddha. Orang Bunian juga dikenal memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Cerita tentang orang Bunian ini beragam. Sebagian masyarakat menyebutkan orang Bunian berbahaya, namun sebagian juga menggambarkan orang Bunian suka membantu penduduk yang tersesat di hutan. Di Minangkabau sendiri, orang Bunian dipercaya sebagai makhluk halus. Setiap malam akan tercium aroma aneh dari pinggiran bukit yang dinamai dengan samba dewa atau masakan dewa. Masyarakat setempat juga melarang anak-anak keluar rumah menjelang malam agar tidak diculik oleh orang-orang Bunian. Mereka khawatir anak-anak akan mencium aroma samba dewa dan mencarinya hingga masuk ke dalam hutan. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa bila ada orang hilang saat berada di hutan, maka mereka sedang disembunyikan oleh orang Bunian. Ada juga muncul istilah orang dipelihara si Bunian, yaitu orang yang saat bayi diambil oleh orang Bunian. Ternyata orang Bunian juga memiliki komunitas tergantung di mana orang Bunian ini dikenali atau diketahui keberadaannya. Di daerah Bengkulu menyebut orang Bunian dengan sebutan sebabah. Sebabah ini digambarkan mirip dengan manusia, namun bertubuh kecil dan berkaki terbalik. Di pedalaman lain menyebutkan tentang kisah makhluk gugua yang memiliki tubuh penuh dengan bulu yang sangat lebat dan suka menirukan tingkah laku manusia. Masyarakat di sekitar Gunung Sebelat, Taman Nasional Kerinci, menyebut orang Bunian dengan nama Uhang Panda, yang berarti orang yang bertubuh pendek. Keberadaan makhluk ini sudah diketahui puluhan tahun yang lalu, tetapi hingga saat ini belum ada bukti fisik dan otentik tentang keberadaannya. Namun, beberapa orang melaporkan tidak sengaja bertemu dengan orang Bunian ini. Tak sedikit yang penasaran dengan keberadaan orang Bunian. Bahkan banyak peneliti dan ilmuwan dari mancanegara yang masih berupaya untuk membuktikan keberadaan makhluk ini. Hal ini dikarenakan bagi mereka orang Bunian sebenarnya adalah makhluk langka yang hidup di tengah hutan belantara dan menutup diri dari kehidupan masyarakat pada umumnya.
Asumsi ini berdasar pada bukti-bukti yang berhasil mereka dapatkan dari hasil penelitian yang menunjukkan tentang keberadaan orang bunian ini, seperti rekam jejak kaki, rekaman video yang konon merupakan rekam bukti keberadaan orang bunian. Dari sini mereka mulai mencoba membuat gambaran tentang perwujudan sosok makhluk ini, yang bahkan dari sebuah sumber mengatakan bahwa hasil penelitian menggambarkan jika orang bunian merupakan makhluk hasil dari evolusi kera. Makhluk ini berjalan dengan kedua kaki seperti manusia, bahkan dapat berjalan di atas tanah, namun dengan ukuran yang jauh lebih kecil dan pendek daripada manusia normal. Makhluk legendaris ini begitu kental dari balutan mistis. Banyak yang percaya juga bahwa orang bunian merupakan makhluk halus atau sebangsa jin yang memiliki kekuatan supranatural yang sangat dahsyat. Makhluk ini juga tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Orang bunian akan menampakkan diri kepada orang-orang yang ia inginkan. Dalam penglihatan spiritual, orang bunian disebutkan memiliki struktur yang kompleks seperti manusia pada umumnya dan bukanlah orang yang primitif. Bertubuh tegak, lengkap dengan tangan dan kaki. Akan tetapi, dalam beberapa cerita menyebutkan orang bunian tidak memiliki filtrum atau cekungan vertikal yang ada di antara bibir atas dan pangkal hidung. Antara alis kanan dan alis kiri tidak ada jarak. Keduanya menyambung. Orang bunian konon juga memiliki kerajaan, beraktivitas seperti manusia yang bahkan menikah dan memiliki keluarga. Tetapi karena makhluk ini adalah makhluk misterius dan gaib, maka hanya orang-orang tertentu dan memiliki kemampuan spiritual yang mampu melihatnya. Apakah orang bunian jahat? Masyarakat di mana meyakini keberadaan orang bunian, terutama wilayah Sumatera, percaya bahwa kasus-kasus orang hilang di daerah setempat berkaitan dengan keberadaan orang bunian. Seperti kisah yang dialami oleh seorang warga Kepulauan Riau yang sempat hilang selama 7 hari, yang diketahui sebelum dinyatakan hilang orang ini masuk ke sebuah hutan. Hilangnya salah satu warga tersebut diyakini disesatkan oleh orang bunian ke dalam hutan. Meskipun dengan cerita yang negatif, namun diceritakan pula orang bunian membantu manusia. Salah satunya adalah tragedi kebakaran hutan di Riau beberapa tahun yang lalu. Tim kebakaran hutan konon berjibaku memadamkan api di hutan dibantu oleh orang bunian. Bagaimana denganmu? Apakah kamu percaya bahwa orang bunian ini nyata ada? Apakah mereka makhluk halus? Ataukah hanya sebagai makhluk mitologi sebagai bagian dari produk imajinasi manusia? Aku, Nada Dingdong, teman berkisahmu. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa.